Shalom Christ-like people. Pada pertemuan live group hari ini, kita akan membahas lebih jauh dari tema ibadah minggu kemarin, yaitu persahabatan intergenerasi. Dalam kaitannya dengan minggu Advent keempat, tema ini akan mengajak kita untuk menghayati penantian Kristus Sang Pendamai dengan cara menghidupi relasi persahabatan yang melampaui segala batasan, sehingga kedamaian dapat terwujud di dalam dunia, yakni tempat yang telah dipercayakan Allah bagi kita untuk menjalani kehidupan. Seperti yang kita ketahui, orang-orang Yahudi sedang berada di dalam masa penantian. Mereka menantikan hadirnya Mesias, yakni sosok yang dijanjikan Allah yang akan hadir memberikan kedamaian dan keselamatan bagi mereka. Dua orang di antaranya yang juga sedang menantikan hadirnya Mesias adalah Maria dan Elisabet. Maria adalah sosok yang dipilih Allah menjadi ibu bagi Yesus, Sang Mesias yang dijanjikan itu. Sedangkan Elisabet adalah ibu dari Yohanes Pembaptis, sang pengkhotbah yang mewartakan pertobatan untuk menyambut hadirnya Mesias. Maria dan Elisabet yang kisahnya kita renungkan bersama dalam bacaan Injil hari Minggu di dalam Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45 mengajarkan sebuah tindakan iman yang semestinya patut kita wujudkan di dalam kehidupan beriman kita di dunia. Khususnya pada momen Advent, yaitu momen yang kita khususkan untuk menghayati penantian akan kehadiran bayi Kristus Sang Pendamai dunia. Maria dan Elisabet adalah dua pribadi yang berbeda generasi. Elisabet usianya jauh lebih senior ketimbang Maria. Meskipun mereka sama-sama sedang mengandung, tak dapat dipungkiri ada banyak perbedaan yang nyata di antara mereka berdua. Tentu tak hanya perbedaan fisik, perbedaan pemikiran di antara keduanya pun mampu menimbulkan gesekan. Itulah mengapa segala perbedaan yang ada pada masing individu seringkali membuat kita sulit untuk menentukan siapa yang pantas menjadi kawan, bahkan sahabat kita. Ada banyak kriteria yang kita tetapkan untuk menyeleksi mereka yang ada di sekitar kita agar layak menjadi sahabat. Tanpa sadar ada pagar tinggi yang dibangun di dalam diri kita. Kita menjadi sosok yang sangat berhati-hati ketika berelasi dengan orang lain. Bahkan kita pun akhirnya menjadi enggan untuk bersinggungan dengan orang lain. Lantas Bapak Ibu, jika berelasi saja kita enggan, maka apakah persahabatan itu akan mampu diwujudkan? Saya rasa hampir tidak mungkin relasi dan kasih persahabatan itu dapat diwujudkan di dalam keadaan yang seperti itu. Namun Bapak Ibu, ketika kita membaca kisah Maria dan Elisabet, maka kita akan menemukan bahwa relasi dan kasih persahabatan itu ternyata dapat lahir di tengah segala macam perbedaan yang nyata di antara keduanya. Alih-alih membentuk pagar yang tinggi dalam upaya pencarian sahabat, relasi persahabatan Kristiani yang ditunjukkan oleh Maria dan Elisabet justru mendobrak segala bentuk pagar pemisah yang menghalangi terjalinnya persahabatan mereka. Relasi persahabatan yang nyata di dalam diri mereka berdua tentu tak semata-mata terjadi karena hubungan kekeluargaan mereka saja.
Karena kita tahu nyatanya ada pula keluarga yang relasinya jauh. Sejatinya Bapak Ibu, Maria dan Elizabeth itu sedang mewujud nyatakan iman mereka akan hadirnya Mesias, Sang Pendamai yang mereka nantikan. Maria dan Elizabeth sedang menantikan Mesias Sang Pendamai, berupaya menghayati kedamaian yang akan datang itu nanti dengan cara berupaya menjadi duta damai melalui diri mereka masing-masing. Penantian mereka diwujudkan di dalam aksi hidup mereka. Mereka yang sedang menantikan Mesias, Sang Pendamai, mereka pula yang berupaya menghayati kedamaian yang akan datang itu dengan cara berupaya jadi duta damai melalui diri mereka masing-masing. Nah, melalui kisah relasi persahabatan Maria dan Elizabeth, sebetulnya kita umat percaya sedang diajak untuk tidak menghidupi masa penantian dengan pasif. Tidak menghidupi masa penantian ini hanya dengan menunggu dan tidak melakukan apa-apa. Bagi Maria dan Elizabeth, penantian adalah sebuah tindakan iman yang aktif, yakni mempercayai janji kehadiran Mesias Sang Pendamai, seraya berupaya mewujudkan nilai-nilai kedamaian melalui kata dan karya. Dengan pemahaman itulah, maka keduanya dimampukan untuk belajar, membuka diri dan menerima segala perbedaan yang nyata di antara mereka. Alih-alih memisahkan, perbedaan justru memperlengkapi Maria dan Elizabeth untuk menjalin persahabatan yang dilandaskan pada cinta kasih Mesias Sang Pendamai yang menyatukan. Advent keempat adalah sebuah momen pengingat akan kedamaian yang tak lama lagi hadir di dalam diri Kristus Sang Bayi Natal. Itu artinya mari kita membagikan nilai-nilai kedamaian bagi siapapun yang ada di sekitar kita, agar melaluinya kita dimampukan mewujudkan relasi persahabatan dimanapun kita diutus. Untuk menutup renungan ini, Bapak Ibu, marilah diskusikan dua pertanyaan ini. Yang pertama, apakah Anda sudah menerapkan relasi persahabatan, yaitu kasih yang menerima segala perbedaan bagi sesama yang ada di sekitar Anda? Yang kedua, apa yang akan Anda lakukan untuk membagikan nilai-nilai kedamaian bagi sesama di sekitar kita? Selamat merenungkannya dan mendiskusikannya bersama-sama. Dan selamat pula menantikan Kristus di dalam pengharapan, pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Amin.